Halo, saya Abigailani Martino dari kelas OSMC. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang 30 days planning untuk project ini. Jadi untuk brand yang saya ambil itu Ayam Kalasan Jogja 26 dengan fokusnya di F&B. Platform yang akan saya bantu handle adalah Instagram dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali sosial media dari brand ini. Karena kebetulan Instagram brand ini itu sudah lama tidak dipakai. Jadi mau dibuat aktif kembali untuk dapat menggait customer dan untuk mempertahankan customer lama gitu kurang lebih. Nah, untuk 30 days planningnya di minggu-minggu pertama itu saya mau mengembangkan kembali mood board yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi untuk memperkaya aset dari segi desain, foto dan video. Maksudnya aset ini mungkin lebih gampangnya adalah icon-icon yang dapat menghias desain dari feeds yang dibuat gitu. Juga nanti ada editing foto dan layouting agar nanti lebih gampang gitu ya saat ngupload, tahu mana yang duluan gitu. Juga nanti harapannya itu semua konten yang mau diupload itu kayak sudah tersedia, jadi tinggal dijadwal aja tanggalnya dan feeds-nya mungkin dan waktunya juga sekalian agar tidak repot. Nanti seiring berjalannya waktu juga lebih konsisten aja sih di jam dan tanggalnya. Kalau dari sejauh yang saya buat ini kurang lebih nguploadnya itu 2 hari sekali, 2 hari sekali. Nah, untuk feeds pertama itu lebih ke menyapa kembali followers lama dan harapannya juga dapat menggait followers baru dengan bantuan nanti ngupload story. Nah, ngupload story ini juga nanti nge-tag ownernya, nge-tag saya, dan mungkin juga bisa dibantu dengan teman-teman yang lain sih untuk bantu meramaikan gitu. Juga nanti kan di tanggal 19 atau tanggal 21 ya, 21 itu ada hari Kartini ya, juga mau ngupload story juga ikut meramaikan aja hari-hari besar gitu. Nah, setelah ngupload feeds ini mau ngeliat kayak ramenya di jam apa, mungkin kayak sore, pagi, atau malam gitu. Juga mulai reactionnya orang-orang seperti apa sih di posan pertama itu. Jadinya ada menganalyze itu di tanggal 24 April. Jadi setiap mengupload itu mungkin ada beberapa hari, ada satu hari saya gunakan untuk analyze dari traffic postingannya gitu. Setelah analyze di tanggal 25 April tuh ada upload feeds kedua. Itu kayak sebelum feeds kedua itu ada reels. Nah, nanti reelsnya itu lebih ke nunjukin lokasi offline-nya di mana, karena brand makanan ini itu kan PKL dan dia tuh sempat walaupun ganti posisi atau ganti lokasinya sebenarnya nggak seberapa jauh, cuman kayak lebih mundur gitu. Nah, tapi efeknya itu cukup terasa karena banyak customer itu yang tanya buka atau enggak, karena dari jalan tuh ternyata kurang terlihat. Nah, dari situ harapannya setelah reels ini terupload lebih bisa memberitahu calon customer dan customer lama kalau misalnya lokasinya itu tetap sama, hanya lebih mundur, lebih masuk gang sedikit gitu. Nah, baru dari reels itu analyze lagi dan di besoknya itu upload feeds kedua. Nah, feeds kedua ini lebih tulisannya sih saya sementara nulisnya lebih kayak minta followers buat voting, entah itu vote mungkin kayak siapa yang pernah kesini atau siapa yang pernah makan ini, lebih pilih ayam goreng yang dicelup manis atau enggak, kayak gitu. Atau kontennya itu lebih ke memperjelas reels yang sebelumnya sih, masih belum tahu, cuman konten untuk feeds yang kedua ini saya terpikirnya seperti itu. Lalu setelah feeds kedua ada feeds ketiga, itu lebih ke menunjukkan foto produk yang sudah saya ambil sebelumnya ya. Jadi mengenalkan visual produk ayam goreng ini seperti apa sih, kayak gitu. Setelah upload feeds 2 dan feeds 3 ada analyze lagi di besoknya, dan
di 29 April ini juga upload reels kedua. Itu nanti storytelling, tapi nggak tahu moodnya, apakah moodnya happy atau moodnya agak mellow gitu, karena dari video orang lain kayak video influencer yang sudah datang ke PKL ini, itu rata-rata kalau saya lihat komennya itu kayak, saya sudah makan ayam ini dari saya SD, atau ini mah sudah saya makan dari saya TK, kayak gitu. Jadi kayak mau lebih nunjukin kalau misalnya produk brand ini itu adalah part of memorinya banyak orang juga gitu loh, dan mungkin bisa menjadi part of memory orang yang baru pertama kali nonton. Dengan apa, mungkin kayak kita bisa encourage mereka datang ke outlet, atau mungkin mereka bisa pesen lewat online store gitu. Jadi ujung-ujungnya seperti itu, kayak lebih menarik mereka untuk cobain dan kayak rasakan memorinya, ya more or less seperti itu. Juga nanti dilanjut upload story, tapi besoknya sih, jadi lebih kayak meremind reels sebelumnya. Juga di besoknya ada analyze lagi, terus upload feeds keempat tuh di tanggal 3 Mei dengan story juga. Itu lebih ke foto produk juga, jadi sama seperti yang foto produk pertama, cuman mungkin dari beda angle dan beda pose gitu ya, dan beda thumbnail, beda hook, beda copywriting. Oke, next itu ada reels ketiga di tanggal 6, juga analyze di malam harinya. Jadi itu video produk, jadi kayak habis foto-foto produk, video produk, biar gak selalu konten-konten yang nanya-nanya followers sih, jadi diseling-selang aja. Dan dilanjut feeds kelima itu konten fun fact, biar kayak followersnya lebih tahu brandnya itu kayak gimana, atau makanan yang mereka makan tuh mungkin dari ingredientsnya tuh kayak gimana, atau ini tuh produk inspirednya gimana, kayak gitu. Sama yang terakhir itu ada di tanggal 8 Mei itu reels kayak mau nge-remake konten TikTok gitu. Cuman kan ini masih di bulan Mei ya, jadi saya masih belum tahu sih ini kayak konten TikTok yang akan di remake itu apa. Mungkin bisa ngambil dari sound yang viral waktu itu, atau kayak kalimat yang viral waktu itu, tapi saya masih belum tahu karena itu kan masih bulan depan, jadi saya masih tidak bisa melihat masa depan ya. Dari situ di tanggal 10 Mei terakhir itu juga analyze, jadi kedepannya apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditambah, apa yang bisa dikurang, itu ini menganalize untuk upcoming content seperti itu. Jadi dari keseluruhan 30 days planning itu ada 9 postingan, dan story-nya itu ada 5 gitu. 9 postingan tuh udah termasuk udah feeds dan reels seperti itu. Jadi total ada kalau di luar story sih 9, kalau termasuk story ada 13. Itu harapannya semuanya berjalan dengan lancar sih, amin. Sekian dari saya, terima kasih.